Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, kembali lagi kita membahas doa di bulan Ramadan. Bahwasanya Ramadan adalah bulannya kita memperbanyak doa, memperbanyak permohonan dan permintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang adab-adab dalam berdoa. Di antara adab kita dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama, antas Allah taala bi asma'ihil husna. Engkau meminta kepada Allah taala dengan nama-namanya yang indah. Al-asma'ul husna. Jadi ketika kita meminta, bagaimana kita meminta menyelipkan nama-nama Allah yang indah itu dalam permintaan kita. Karena Masya Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna, itu adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang luar biasa. Sesuai dengan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh. Sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Ada Al-Ghani, Allah adalah zat yang maha kaya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah zat yang pengasih, penyayang. Dan nama-nama Allah yang indah lainnya. Nah, maka bagaimana ketika kita melangitkan doa, kita selipkan nama-nama Allah yang indah itu dalam doa-doa yang kita langitkan. Supaya lebih dekat kepada pengijabahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepadanya, kepada Allah, biha, dengan nama-namanya yang indah itu. Disuruh oleh Allah kita. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah suruh kita menyebut nama-namanya. Kita minta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kita meminta rahmat, kasih sayang Allah, sebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita minta ampun, sebut nama Allah Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Kita minta apapun, Allah bisa memberikan apapun yang kita minta. Dan Allah punya nama sesuai apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta keselamatan, Allah As-Salam. Kita minta taubat, Allah At-Tawwab. Kita minta kasih sayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta permintaan, Allah Al-Mu'ti. Kita minta ampunan, Allah Al-Ghaffar. Kita minta rezeki, Allah Ar-Razzaq. Kita minta kekayaan, Allah Al-Ghani Al-Mughni, yang maha kaya dan yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka selipkan Al-Asma'ul Husna dalam doa-doa kita. Minta Allah dengan nama-namanya yang indah. Mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Itu di antara yang harus kita lakukan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara adab kita dalam berdoa dan meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bertaubat dan meninggalkan maksiat dan meminta maaf atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, atau mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Kita lakukan itu sebelum kita berdoa. Bertaubat kepada Allah. Karena boleh jadi yang menghalangi doa-doa kita ini terangkat ke langit adalah dosa-dosa kita kepada Allah. Kezaliman kita kepada orang lain dan kita belum sempat minta maaf. Atau hak orang yang kita ambil dan kita belum sempat mengembalikannya. Maka bertaubat kepada Allah, bersihkan diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa yang kita layangkan. Agar Allah mengabulkan, mengembalikan doa-doa itu dengan kebaikan. Diceritakan oleh seorang ulama, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, balagani anna bani Israel qahatu 7 sinin. Telah sampai satu riwayat, satu kisah kepadaku, bahwasanya Bani Israel, orang-orang dahulu itu, Bani Israel, orang sebelum kita, mereka diberi kemarau oleh Allah yang sangat panjang, 7 tahun.
Mereka mengalami kemarau. Hatta akalul maitata minal mazabil. Sehingga mereka itu saking susahnya saat itu 7 tahun diberi kemarau oleh Allah. Mereka memakan bangkai yang ada di tempat-tempat sampah yang kotor-kotor itu. Bahkan lebih parah lagi kata beliau, wa akalul atfal. Sampai-sampai saking susahnya mereka memakan bayi-bayi. Makan bayi-bayi. Wa kanu kadzalika yakhrujuna ilal jibal, sambil mereka keluar ke gunung-gunung yang tinggi, ke bukit-bukit, yabkun, mereka menangis, memperlihatkan kepada Allah bahwa mereka butuh Allah, bahwasanya mereka ini menginginkan apa yang ada di sisi Allah, menangis. Wa yatadarraun, mereka mengiba kepada Allah jalla jalaluhu, mengiba, merengek. Fa'auhallahu azza wa jalla ila anbiya'ihim alaihimussalam. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengwahyukan kepada nabi-nabi mereka Bani Israel ini. Apa kata Allah dalam wahyunya kepada nabi mereka, nabinya Bani Israel? Lau masyaitum ilayya biaqdamikum hatta tahfaru kabukum. Seandainya kalian berjalan kepadaku dengan kaki-kaki kalian sampai kesakitan lutut-lutut kalian, sampai patah lutut-lutut kalian, wa tablughu aydikum ananas sama, dan tangan-tangan kalian dalam berdoa itu sampai menyentuh awan-awan yang ada di langit, wa takilla alsinatukum anid du'a, dan lisan kalian sampai keluh, bosan, sampai penat berdoa pun, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni la ujibu lakum da'iyan, niscaya aku tidak akan pernah mau untuk mengabulkan doa kalian. Sekalipun kalian datang sampai lutut kalian kesakitan, tangan kalian saking tingginya dalam mengangkatnya, kalian mengangkatnya sampai menyentuh awan yang ada di langit, kemudian lisan kalian sampai pegal berdoa, keluh berdoa, aku tidak akan kabulkan, kata Allah, orang yang berdoa di antara kalian. Wala arhamu lakum bakian, dan aku tidak akan kasihan kepada yang menangis-nangis dalam doanya dari kalian. Tidak aku kasihani, kata Allah Ta'ala. Hatta taruddul mazalim ila ahliha, sampai kalian mengembalikan hak-hak yang kalian ambil secara zalim, kalian kembalikan kepada orang-orang yang berhak, kepada para pemiliknya. Makanya dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dosa itu menjadi masalah dalam doa-doa kita. Perbuatan zalim kita kepada orang lain itu menjadi penghalang terangkatnya kebaikan-kebaikan dalam doa-doa yang kita panjatkan. Hak-hak orang lain yang kita ambil, yang belum kita kembalikan, itu menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikembalikan oleh Allah dengan kebaikan. Maka oleh karenanya, sebelum kita berdoa, kita bertaubat dari dosa-dosa kita kepada Allah. Kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita kembalikan hak-hak orang yang kita ambil dengan penuh kezaliman itu, supaya doa-doa kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang terjadi kepada Bani Israel. Dikisahkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kata Allah, tidak akan pernah aku kasihani sekalipun menangis dalam doanya. Tidak akan pernah aku ijabah sekalipun sampai lelah lisan ini berdoa, sampai kalian mengembalikan harta yang kalian ambil secara zalim kepada pemilik-pemiliknya. Fafa'alu, maka kata Sayyidina Imam Sufyan ats-Tsauri, mereka pun melakukan itu. Famutiru min yaumihim, maka hari itu juga setelah mereka bertaubat, mereka mengembalikan hak orang lain yang mereka ambil secara zalim, hari itu juga Allah menurunkan hujan kepada mereka. Langsung Allah kabulkan permohonan mereka, langsung Allah kabulkan doa-doa mereka ketika mereka minta hujan. Maka kita juga demikian, ikhwati fillah, agar doa-doa kita kembali dengan kebaikan, diijabah oleh Allah Jalla fi'ulah, bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa yang menghalangi doa-doa kita sampai kepada Allah. Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, yang kemudian membuat doa-doa yang kita langitkan itu terpental lagi turun ke bumi. Maka oleh karena itu, ayo kita minta ampun kepada Allah, saling memaafkan, dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kembalikan hak-hak orang lain yang mungkin kita ambil secara zalim. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan doa-doa yang kita layangkan di dalam bulan Ramadan ini kembali dengan kebaikan.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.